Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Anggotanya ada Livan Nugra Putrowidodo, Evan Divagata Wijaya, dan saya sendiri, Raihan Erlangga. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem terotomatisasi sistem parkir mobil. Oke, selanjutnya, di sini ada pendeskripsian proses sistem parkir mobil atau yang terotomatisasi. Sistem parkir mobil otomasi yang dibuat adalah sistem parkir mobil yang menggunakan sensor untuk mendeteksi sebuah mobil yang ingin masuk dan untuk mendeteksi sebuah mobil yang ingin keluar, serta mendeteksi jumlah mobil yang masuk lahan parkir. Jika lahan parkir masih tersedia, maka sensor masuk akan menyala, dan jika indikator mobil atau sensor parkir penuh, maka indikator pun akan menyala juga. Selanjutnya, di sini ada flowchart uh, dari urutan proses. Yang pertama ada tekan tombol mulai agar mobil dapat masuk lahan parkir. Lalu jumlah area lahan parkir akan ditempatkan pada counter C1 yang dipengaruhi oleh keluar masuknya mobil. Lalu ada mobil masuk area parkir. Lalu sensor masuk atau IP0 mendeteksi mobil masuk. Kita ada lahan parkir yang tersedia dan lampu indikator space OP1 atau lampu indikator MT atau OP2 menyala. Lalu ada palang masuk atau OP3 terbuka selama 2 detik, dan setelah itu palang masuk atau OP3 tertutup. Setelah itu count bertambah plus 1. Lalu mobil parkir di lahan parkir yang kosong. Dan jika mobil yang ingin parkir ingin keluar, maka mobil mendekati ke palang pintu keluar atau OP4 dan sensor keluar atau IP1 menyala. Maka palang pintu keluar OP4 terbuka selama 2 detik, dan setelah itu palang pintu keluar atau OP4 tertutup kembali. Setelah itu count berkurang menjadi 1. Dan akhirnya mobil meninggalkan lahan parkir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evan Divaganta. Oke, selanjutnya itu ada alamat input dan output dari sistem kami. Yang pertama itu ada input sendiri itu IP1 atau sensor masuk, IP2 yaitu sensor keluar atau sensor keluar. Selanjutnya itu ada outputnya, OP0 atau lampu indikator full, OP1 atau lampu indikator space atau tersedia, OP2 atau lampu indikator empty atau lahan parkir penuh, OP3 yaitu penghalang pintu masuk, OP4 yaitu penghalang pintu keluar, dan C1 yaitu indikator mobil masuk. Next. Ya, selanjutnya ada diagram dari kelompok kami, yaitu ada pada rung 0, sensor masuk IP0 menyala dan membuka penghalang pintu pada pintu masuk OP3 dan akan mengunci dirinya sendiri dan akan dimatikan ketika counter up atau C1 up aktif serta oleh T1 yang akan menutup penghalang masuk 3. Pada rung 1 IP0 menyala dan juga akan mengaktifkan timer penghalang masuk atau T1 selama 2 detik. Selanjutnya itu ada pada rung 2, penghalang masuk atau T1 akan naik dengan sendirinya setelah mobil masuk. Next. Selanjutnya itu ada pada rung 3, ketika sensor keluar atau IP1 aktif, maka akan membuka penghalang pada pintu keluar atau OP4 dan akan menutup dirinya sendiri, serta akan dimatikan oleh timer penghalang keluar atau T2 selama 2 detik untuk menutup penghalang keluar atau OP4. Pada rung 4 atau sensor keluar IP1 juga akan mengaktifkan timer penghalang pintu keluar atau T2 yang berfungsi untuk mematikan sensor keluar atau IP1. Selanjutnya itu dapat rung 5, ketika penghalang keluar atau T2 aktif, maka T2 akan reset dengan sendirinya. Selanjutnya itu ada pada rung 6, counter lahan parkir atau C1 up akan aktif ketika sensor masuk atau IP0 menyala. Selanjutnya pada rung 7, counter lahan parkir atau C1 dan akan aktif ketika sensor keluar menyala. Pada rung 8, counter lahan parkir atau C1 up mencapai angka maksimal yaitu 6, maka akan menyalakan lampu indikator full atau OP0. Pada rung 9, counter lahan parkir atau C1 down mencapai angka 0, maka akan menyalakan lampu indikator MT atau OP2. Pada rung 10, ketika lampu indikator full atau OP0 dan MT atau OP2 tidak aktif dan akan menyala lampu indikator proses space atau OP1. Selanjutnya ada rancangan tampilan workstation. Di yang paling kiri itu tampilan workstation saat kondisi tidak terisi.
Yang tengah tampilan workstation saat kondisi terisi 2 mobil, dan yang kanan tampilan workstation saat kondisi terisi penuh. Selanjutnya ada analisis. Berdasarkan gambar dari slide sebelumnya, informasi yang ditampilkan dari tampilan workstation-nya itu untuk IP0 berfungsi sebagai sensor masuk pendeteksi ketika mobil akan masuk ke dalam area lahan parkir. Ketika mobil sudah mendekati sensor IP0, sensor IP0 akan menyala. Selanjutnya, OP3 berfungsi sebagai palang pintu masuk yang akan otomatis terbuka ketika kondisi kosong atau terisi sebagian dan sensor masuk IP0 menyala. IP1 berfungsi sebagai sensor keluar pendeteksi ketika mobil akan keluar dari dalam area lahan parkir. Ketika mobil sudah mendekati sensor IP1, sensor IP1 akan menyala. OP4 berfungsi sebagai palang pintu keluar yang akan otomatis terbuka ketika sensor keluar IP1 menyala. Untuk OP0, OP1, dan OP2 sebagai lampu indikator kondisi lahan parkir. Jika OP0 menyala, lahan parkir penuh. Jika OP1 menyala, kondisi lahan parkir terisi sebagian. Jika OP2 menyala, kondisi lahan parkir kosong. Untuk count atau C1 berfungsi untuk menginformasikan ada berapa banyak lahan parkir yang tersisa. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya adalah video simulasi dalam software LATSIM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.